Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa PT Aneka Tambang Tbk atau Antam membeberkan alasan dibalik keputusan perusahaan membagikan seluruh laba bersih tahun buku 2024 sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Ya, pemirsa Direktur Utama Antam Ahmad Ardianto menjelaskan bahwa pembagian 100% laba bersih sebagai dividen merupakan bentuk apresiasi terhadap kepercayaan investor, sekaligus bukti solidnya kondisi keuangan perseroan. Dividen tersebut telah dibayarkan pada 11 Juli 2025 sebagaimana disetujui dalam RUPS tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Total dividen yang dibagikan mencapai 3,65 triliun rupiah yang seluruhnya berasal dari laba bersih perseroan. Adapun kebijakan ini sejalan dengan prospektus Antam yang menyatakan bahwa perseroan secara konsisten membagikan dividen tunai setidaknya 1 kali setahun dengan minimal 30% dari laba bersih setelah pajak. Namun RUPS tetap memiliki kewenangan menentukan besaran final sesuai dengan kondisi keuangan. Pemirsa, PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT masih berupaya untuk menurunkan beban dan restrukturisasi utang. Ya, WSKT membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan alias rugi bersih sebesar 2,13 triliun rupiah per semester 1 tahun ini. Angka ini turun tipis dari rugi bersih senilai 2,15 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2024. Perbaikan tersebut karena Waskita tengah berupaya untuk melakukan efisiensi biaya dan implementasi restrukturisasi keuangan. Hasilnya ada penurunan beban keuangan yang mencapai 18,3% secara tahunan dari 2,3 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun lalu menjadi 1,9 triliun rupiah per kuartal 1 tahun 2025. Seperti diketahui pada Oktober 2024, WSKT sudah mendapatkan persetujuan dari 22 kreditur perbankan Master Restructuring Agreement dan kredit modal kerja penjaminan 2021 dengan nilai outstanding sebesar 31,65 triliun rupiah. Per Mei 2025, sisa utang vendor Pasdu Waskita sebesar 73 miliar rupiah turun drastis hingga 78,53% dari posisi pada kuartal 1 tahun ini yang menembus 340 miliar rupiah. Kedepan Waskita akan fokus menjalankan transformasi perusahaan demi meningkatkan kinerja dan transportasi tersebut. Fokus pada beberapa hal, diantaranya adalah mengupayakan stabilitas keuangan melalui restrukturisasi yang sedang berjalan, mengupayakan kembali pada core bisnis sebagai kontrak murni dan menghindari berbagai proyek investasi, memperkuat tata kelola yang baik secara menyeluruh serta meningkatkan kompetensi human resources melalui sertifikasi pegawai. Kinerja keuangan PT Ispark Hotel Tbk di paruh pertama tahun ini mengalami penurunan laba dan pendapatan. Iya, pemirsa, meski begitu perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan aset dan juga ekuitas. PT Ispark Hotel Tbk atau dengan kode saham IS mencatat laba 12,62 miliar rupiah hingga semester pertama 2025. Angka ini turun 18,15% dari 15,42 miliar rupiah dibanding sama tahun lalu. Pendapatan turun 8,56% menjadi 44,34 miliar rupiah dari sebelumnya 48,5 miliar rupiah. Pendapatan terbesar masih bersumber dari penyewaan kamar yang mencapai 31,92 miliar rupiah. Namun angka ini turun dari 34,35 miliar rupiah di tahun lalu. Segmen makanan dan minuman juga terkontraksi menjadi 10,12 miliar rupiah dari sebelumnya 12,93 miliar rupiah. Sementara pendapatan lain-lain tercatat 2,3 miliar rupiah. Total aset IS naik menjadi 494,4 miliar rupiah per Juni 2025. Dari sebelumnya 487,15 miliar rupiah di akhir tahun 2024. Liabilitas turun menjadi 20,83 miliar rupiah. Sementara ekuitas naik ke level 472,57 miliar rupiah. Kas dan setara kas naik tajam menjadi 15,38 miliar rupiah. Dari sebelumnya 3,15 miliar rupiah dibanding sama tahun lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, Bursa Efek Indonesia tengah memantau pergerakan saham-saham ataupun harga saham PT Tribitra Transpersada Tbk atau BILOG yang baru menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO di pekan lalu. Ya, BI pun menetapkan status unusual market activity atau UMA kepada saham BILOG karena terjadi peningkatan harga dalam beberapa hari perdagangan. Bursa Efek Indonesia tengah memantau pergerakan harga saham PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG yang baru menggelar penawaran umum saham perdana atau IPO di pekan lalu. BI pun menetapkan status Unusual Market Activity atau UMA
kepada saham Blok karena terjadi peningkatan harga dalam beberapa hari perdagangan. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono mengatakan, pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hingga akhir sesi pertama, Kamis kemarin, saham Blok menguat 5,3% ke level Rp795. Sejak 10 Juli 2025, saham Blok sudah melonjak 154,81%. Oleh karena itu, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa, mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. Investor juga diharapkan untuk mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau LPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai Indonesia bisa memperluas produk ekspor ke Amerika Serikat usai penetapan tarif resiprokal 19% dari Presiden Donald Trump. Ya, pengenaan tarif impor lebih rendah dari negara ASEAN lainnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar Amerika Serikat. Pasalnya perdagangan Indonesia diprediksi akan semakin kuat dan strategis di pasar Amerika. Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya, jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah kedelai sudah 0% dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga barang modal. Iya, berikutnya pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyoroti membludaknya antrian pelamar kerja belakangan ini. Ya, kondisi ini seolah menggambarkan sinyal-sinyal bahwa tenaga kerja Indonesia tengah dilanda krisis. Antrean panjang kerap terjadi saat dibukanya job fair atau expo kerja yang digelar di berbagai daerah. Para pencari kerja harus antrian berjam-jam untuk mendaftar sebagai calon pekerja. Fenomena membludaknya antrean pelamar kerja belakangan ini menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Wijaya Kamdani mengatakan bahwa fenomena tersebut harus dilihat dengan lensa yang jernih dan komprehensif. Dalam keterangan yang dilansir dari media online, Sinta menegaskan, dunia usaha prinsipnya memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja. Ketua Umum APindo ini bahkan menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami darurat tenaga kerja. Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi fase yang kompleks terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur hingga biaya berusaha yang tinggi. APindo menyoroti penurunan daya serap tenaga kerja, di mana Sinta mencontohkan bila tahun 2013 investasi sebesar 1 triliun rupiah mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Sekarang di kuartal pertama 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya kini mulai berkurang. Untuk itu, APindo menyarankan agar pemerintah menyiapkan talenta yang upskill dan reskill agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Prinsipnya, semua pihak harus bergerak bersama dan tidak bisa berjalan parsial. Tim Liputan IDX Channel.